Selamat datang kembali atau selamat datang buat yang baru pertama kali kesini. Ini Edo, dan di video kali ini kita mau ngomongin sesuatu yang sangat menarik banget. Di video kali ini kita mau ngomongin Viltrox Nexus Focus F1. Agak terlalu bersemangat kayaknya sampai hampir belibet, namanya juga agak susah lagi. Viltrox Nexus Focus F1. Oke, singkat cerita untuk yang kurang familiar, jadi ini tuh semacam adapter lensa PL ke E-mount yang bukan sekedar adapter biasa. Karena dia bisa membuat lensa yang tadinya full manual focus, jadi punya autofocus. Sebenarnya pihak Viltrox sempat ngomong, coba bikin apa dong pakai si Nexus F1 ini. Tapi gimana ya, lensa yang dipinjemin juga cuma satu lensa nih. Jadi ya udah kita pakai buat ngevlog aja. Ini ada lagu yang lumayan berisik sih di sini, tapi harusnya sih tetap kedengeran suaraku ya, soalnya kita udah pakai lav mic, jadi ya harusnya aman lah ya. Nah ini kita autofocusnya. Wah mantep sih. Kebetulan banget lensa yang aku pegang ini si Viltrox 75 mili. Jadi kayak dia kan ada nampak 1,33 kali ya, berarti kurang lebih kita dapet field of view yang secara horizontal tuh mirip sama tiba-tiba gelap. Coba cek dulu. Jadi tiba-tiba mendung banget dan lampunya udah nyalain. Jadi kita ganti white balance sedikit. Tadi lagi ngomong sampai mana ya? Lupa. Habis ini deh. Jadi udah setupnya gede, vokalnya juga lumayan ngezoom. Jadi ya nggak apa-apa lah. Ya memang sebenarnya ini bukan diperuntukkan untuk bikin ngevlog kayak begini juga sih. Tapi kalau mau ya bisa. BTW ini hujan deh tiba-tiba. Hujannya lumayan gede lagi. Kalau nggak kedengeran aku kasih subtitle paling ya. Tapi kalau memang autofocusnya berjalan dengan baik, kemarin sih pas pengetesan pertama aku sempat nyoba ke animal trackingnya juga, dan kayaknya cukup berjalan ya. Soal sistemnya kalau nggak salah kan dia tuh benar-benar make autofocusnya Sony, jadi dia motong, bukan motong ya. Jadi dia tuh ngambil sistem elektroniknya dari Sony. Jadi lensa yang tadi ya benar-benar full manual, jadi bisa dibilang terhubung secara elektronik karena adapter ini. Lihat aja nih autofocusnya. Kayak nempel banget, gila. Jujur ngeliat dari monitor aja ini sebenarnya kualitasnya kayak mantep banget sih. Kalau bisa vlogging pakai setup kayak gini sebenarnya mantep banget sih, vlogging paling sinematik yang pernah ada kayaknya. Tapi gede banget dah asli. Nih setupnya tuh segede gini. Mana lensanya emang udah gede kan? Dia malah nyari fokus. Malah lensa udah gede, pakai adapter lagi jadi benar-benar panjang banget. Terus ini berat, jadi kita pasti perlu rod untuk support dan emang perlu rod untuk pasang Nexus saya juga sih. Jadi sebenarnya kameranya pasti di cage, pasang rod, perlu V-mount karena dia pakai D-tap. Dan ya kalau pakai anamorphic enak, pasti nggak harus, tapi pasti enakan pakai extra monitor gitu kan, karena kalau nggak kita ngeliatnya agak gepeng-gepeng gitu dong. Kalau kita pakai lensa anamorphic yang 1,33 kayak ini sebenarnya masih oke sih. Tapi kalau udah pakai yang sampai 1,5 apalagi lebih dari itu kayaknya udah agak susah deh kalau nggak pakai external monitor. Emang sih sebenarnya nggak perlu ya, karena ini kan udah autofocus. Jadi sebenarnya kita nggak perlu ngelihat lagi untuk ngecek fokusnya secara manual, biasanya kan perlu external monitor ya. At least aku sih biasanya begitu ya, pakai external monitor untuk ngecek ini beneran fokus atau enggak. Apalagi kalau nge-shootnya di 4K, itu kita kayak miss fokusnya sedikit aja tuh kelihatan banget karena benar-benar tajam gitu kan. Sebenarnya aku pengen bikin sesuatu yang nggak cuma konten santai gini doang, tapi gimana ya, lensa yang dipinjemin cuma satu lensa doang, si lensa 75 mili tadi. Lensa-lensaku yang lain ya jelas lensa E-mount kan. Ada sih yang bukan E-mount, tapi ya bukan PL mount juga. Ini kan cuma bisa bekerja dari PL ke E-mount ya. Jadi kayaknya udah cukup ya konten kita di sini. Kita coba lihat hasil-hasilnya kali ya di studio. Jadi ini beberapa first impressionku dengan si Viltrox Nexus Focus F1 ini. Beberapa things to note, kita tuh perlu kalibrasi lensa yang kita mau pakai dengan si adapter ini. Tapi kalibrasinya tinggal sekali aja per lensa ya. Jadi tiap ada lensa lain yang mau dipasang ya kita perlu kalibrasi lagi. Terus nanti tuh kita bisa bikin profile kayak gini. Jadi setiap kita pakai lensa, misalnya ini si Viltrox 75 mili, aku tinggal tekan profile yang pertama ini. Nanti kalau ada lensa lain ya bakal ada banyak profile di bawahnya, kita tinggal pilih aja kita lagi pakai lensa yang mana. Dan aplikasinya tuh namanya Nexus Focus, dan nggak tahu ini bakal jadi sesuatu yang gimana, tapi aplikasi ini tuh baru available di iOS. Jadi ya harus ada produk Apple, tapi nggak harus iPhone ya, iPad juga bisa. Jadi harusnya nggak susah ya untuk para pengguna Android kan.
beberapa juga masih pada pakai iPad ya. Jadi nggak tahu ini bakal jadi sesuatu yang minus atau enggak. Lalu kita masuk ke hal yang aku kurang suka dulu kali ya. Aku sempat berasa dia tuh agak getar waktu dia nge-pull fokusnya dari deket ke jauh ataupun sebaliknya. Yang to be fair sebenarnya in real life kayaknya nggak bakal dipakai seperti itu juga. Itu kan ngetes autofocusnya doang. Dan bisa jadi karena body yang aku pakai tuh terlalu kecil. Karena seperti yang bisa dilihat ini walaupun udah aku taruh V-mount yang 155 watt tapi dia tetap berhadapan gitu kan. Jadi mungkin kalau body kameranya lebih gede itu nggak bakal getar. Tapi ya nggak tahu juga, aku cuma ada body ini. Lalu waktu aku pakai untuk fokus di ujung, nggak di ujung-ujung banget sih, kayak sepertiga di kiri lah rule of third-nya gitu. Terus aku pakai zone fokus, udah aku taruh sebelah kiri. Kadang-kadang tuh dia suka agak pindah sebentar ke yang kanan ini, tapi terus balik lagi, jangan cuma sepersekian detik gitu loh. Tapi kalau kita tonton di layar yang agak gede ya bakal berasa juga. Terus habis itu aku coba take lagi dan kemudian ke spot fokus yang lebih kecil gitu, dan kemudian bener-bener di tempatku, dan itu aman-aman aja. Jadi sebenarnya ya masih aman-aman aja sih. Dan mungkin juga karena jaraknya agak jauh ya, karena waktu aku pakai di zone dan jaraknya lebih dekat itu aman-aman aja. Lalu yang terakhir sebenarnya masalah estetik aja sih menurutku. Ini kan kabelnya banyak ya, jadi ada dari D-tap ke power supply-nya, dari power supply ke motor 1, dari motor 1 ada out lagi ke motor 2, terus dari motor 2 baru ke adapternya gitu. Nah, ini kabel yang kita dikasih tuh kabel USB-C itu sih kan, antara power supply ke motor dan motor ke motor, terus motor ke adapter itu USB-C semua. Nah, USB-C yang dikasih tuh bentuknya pada lurus. Jadi kayak agak nongol-nongol aja menurutku sih. Menurutku kalau kita dikasih kabel yang bentuknya L, USB-C-nya itu kayak bakal lebih rapi. Jadi purely subjektif dan estetik aja. Dan aku nggak tahu juga sebenarnya ini requirement kabelnya tuh apa. Karena aku sempat ganti pakai kabel gue sendiri nih, yang kayak gini. Ini USB-C tapi bentuknya L. Nah, udah aku pasang ke sini tapi nggak connect. Padahal ini kabel yang bisa mengantarkan power 100 watt. Jadi mungkin ada requirement-nya sendiri ya, yang aku belum terlalu ngulik juga karena aku nggak tahu harus nyari kabel seperti apa. Tapi ya balik lagi, ini sebenarnya pure masalah estetika dan subjektif banget sih ya. Kayak orang nggak bakal terlalu perhatiin juga. Aduh ya ampun, USB-C-nya bentuknya nggak L gitu, kayak itu kita doang sih yang dan udah sih kayaknya itu aja. Sisanya sebenarnya bisa dibilang ini produk yang seru banget ya, karena bisa dibilang ini kan suatu terobosan baru yang bikin lensa-lensa PL ini jadi sangat bisa dipakai oleh tim produksi yang lebih kecil ataupun bahkan solo shooter, tergantung apa yang di shoot. Karena ya ini udah jadi setup ini, udah tinggal begini doang aku bawa-bawa dan udah ada autofocusnya gitu. Dan hal-hal yang gue sebutin dari tadi yang aku kurang suka itu kan sebenarnya hal-hal yang bisa di-upgrade, bukan bisa di-upgrade ya, bisa dibenerin dengan sebuah firmware update. Apalagi si adapter ini kan app based banget ya, jadi harusnya ini sesuatu yang gampang. Kenapa aku bilang app based banget? Karena sebenarnya kalau kita pengen pakai ini semi manual gitu, jadi nggak fully autofocus ngikutin sana sini, kita tuh bisa ganti titik fokusnya dan aperture-nya dari aplikasi Nexus Focus tadi. Nanti kan pas kalibrasi kita disuruh bikin titik ya, ada titik A, B, C, D. Bukan A, B, C, D sih. Misalnya kalau aperture ya berarti ini aperture-nya T2, T4, T8. Nanti kalau kita mau ganti ya kita tinggal tekan aja, set gitu. Segampang itu. Jarak fokus juga sama. Kita tinggal bikin titiknya ini jaraknya berapa, nanti kita tinggal tekan. Semudah itu. Lalu yang gue coba ini yang 2 motor ya kebetulan. Tapi nanti bakal ada 3 kalau nggak salah. Jadi ada yang 1, 2, dan 3 motor. Jadi kalau ambil 1 ya paling buat ngatur fokus doang. Kalau ambil 2 bisa ngatur fokus dan ngatur aperture. Kalau ambil 3 berarti 1 lagi bisa dipakai untuk ngatur zoom ring-nya juga. Jadi untuk lensa zoom. Untuk harga, kalau nggak salah yang 2 motor ini bakal dijual di sekitar 15 jutaan. Jadi kalau yang 1 motor bakal di bawah itu, yang 3 motor ya bakal di atas itu. Aku belum tahu juga sih, tapi pastinya berapa. Overall ini sesuatu yang sangat-sangat seru ya, karena wah, mind blowing banget ya sih. Apalagi bisa dibilang adapternya tuh nggak beda jauh sama adapter PL2E mount biasa. Tapi ya bedanya di jumlah kabelnya aja sih ya. Ini kabelnya banyak banget, dan ini juga bukan setup yang paling rapi juga ya sebenarnya bisa dibilang. Soalnya ini ya pakai rig yang emang udah aku punya aja. Yaudah, itu aja video kali ini. Karena video tentang produk ini tuh kayaknya baru banyak yang ngebahas speknya, cara kalibrasinya segala macem. Ya semoga dengan video ini memberikan sesuatu yang baru dan beda dikit gitu ya. Itu aja video kali ini, sampai ketemu di video berikutnya. Bye.